Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4. Nah, kali ini lagi dengan video dari saya Zid. Dalam video kali ini kita akan membahas soal formatif pertama, yaitu keliling di kelas 4. Yuk kita bahas bareng-bareng. Kita mulai nomor 1 ya. Sebelum kita bahas, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nomor 1. Kita baca dulu soalnya teman-teman ya. Sebuah meja berbentuk persegi dengan panjang sisinya 15 cm. Jika pinggiran meja tersebut akan digelup dengan kain, maka panjang kain yang mengelilingi meja tersebut adalah. Nah, dari soal ini maka dapat berapa hal yang dapat kita ketahui teman-teman. Pertama yang dapat kita ketahui adalah mejanya persegi, terus memiliki panjang sisi, berarti panjang sisi persegi itu S ya, 15 cm. Terus yang ditanyakan adalah di sini ada kata mengelilingi. Nah, berarti kalau mengelilingi itu adalah maksudnya sama dengan keliling. Berarti ini adalah kelilingnya berapa. Nah, berarti dari persegi kita harus menggunakan rumus persegi. Nah, mencari keliling persegi adalah K sama dengan 4 dikali S ya. Nah, di sini S-nya berapa? Sisinya 15, maka jadi 4 dikali 15. Jawabannya adalah itu 60 cm. Oke, nomor 1 selesai. Lanjut nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar apa teman-teman? Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ada K sama dengan 92, artinya keliling gambar ini 92 cm. Panjang sisi persegi pada gambar di atas adalah, di sini tanyakan adalah panjang sisi. Nah, bangunan persegi, maka jika persegi maka seluruh panjang sisinya sama. Tanyakan adalah panjang sisi persegi. Berarti untuk mencari panjang sisi persegi adalah kebalikan dari keliling. Nah, kalau keliling tadi K sama dengan 4 dikali S, kalau mencari panjang sisi kebalikannya, berarti S sama dengan keliling dibagi 4. Kelilingnya berapa? Kelilingnya di sini K sama dengan 92, maka 92 dibagi 4. Hasilnya berapa? Teman-teman bisa menggunakan pembagian susun ya. Kita bisa menggunakan pembagian susun. Kalau saya itu langsung hasilnya jadi 23 cm. Oke, selesai. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 soalnya adalah diketahui keliling dua persegi masing-masing 160 cm dan 132 cm. Jadi selisih panjang sisi kedua persegi tersebut adalah, di sini tanyakan adalah selisih panjang sisinya. Jadi selisih panjang persegi. Nah, memang yang diketahui apa? Dan diketahui adalah keliling dua persegi tersebut. Berarti yang diketahui keliling. Berarti ya bisa kita rincikan, diketahui sama dengan keliling. Yang pertama adalah 140. Terus yang keliling yang keduanya adalah 132 ya, 132. Sementara yang ditanyakan ya, yang ditanyakan adalah selisih panjang. Nah, berarti nyari P-nya dulu ya. Nah, untuk mencari panjang sisi sama seperti nomor 2 tadi, yaitu apa? Keliling dibagi 4, maka 160 nih ya, bukan 40. Maka 160 dibagi 4. Nah, untuk mencari panjang sisi adalah keliling dibagi 4 ya. Maka 160 dibagi 4 jadinya berapa? 40. Terus selanjutnya 132 dibagi 4 jadinya
kita ingat adalah selisih ya. Selisih. Selisih itu yang mana? Yang besar dikurangi yang kecil ya. Yang besar kurangi yang kecil, walaupun tadinya misalkan yang kecilnya di bawah, yang kecilnya di atas, yang besar di bawah, kan lebih besar itu dibalik. Jelas selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Oke, selisih adalah 7 cm. Oke, di sini teman-teman harus perlu berhati-hati ya. Simak ulang soalnya. Nah, kenapa? Karena di latihan formatif, saya sengaja buat latihan formatifnya ditanyakan adalah selisih keliling, dari formatif supaya diganti jadi selisih panjang sisi. Nah, itu banyak yang terjebak ya. Jadi banyak yang kiranya ini yang ditanyakan adalah selisih keliling. Nah, makanya salah satu kunci mengerjakan soal adalah kita harus membaca dengan teliti apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Nah, nomor 4, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa nih teman-teman? Betul, ini gambar persegi panjang. Dan tanpa ini kita bisa melihat dengan panjang sisi yang berbeda ya. Satu lebih panjang, satu lebih pendek. Maka udah pasti itu persegi panjang. Keliling persegi panjang pada gambar di atas adalah, berarti kita ingat adalah kelilingnya. Berarti kita harus menekan rumus keliling, yaitu A sama dengan 2 dikali buka kurung panjang tambah lebar ya. Nah, kita masukkan angkanya teman-teman ya. Berarti 2 dikali panjangnya berapa? Panjangnya sisi yang paling panjang 27, lebarnya 16. Masukin angkanya ke sini ya teman-teman ya. Jadi 27 ditambah 16. Oke, kita kerjakan yang mana dulu? Yang di dalam kurung. Berarti 2 dikali hasil penjumlahan dalam kurungnya berapa? 43 ya, 43. Terus kita hitung 2 kali 43 hasilnya 80. Nah, berarti jawabannya adalah 86 cm. Aktifin lanjut dengan nomor berikutnya, nomor 5. Keliling sebuah persegi panjang adalah 120 cm. Lebar persegi panjang tersebut adalah 23 cm. Panjang persegi panjang tersebut adalah, nah, kita dulu ya pahami soalnya. Dari soal ini dapat kita pahami pertama-tama keliling sebuah persegi panjang 120 cm. Berarti kita tahu bahwa kelilingnya adalah sama dengan 120 cm. Terus lebar persegi panjang tersebut 23. Berarti dikaliin lebarnya sama dengan 23. Oke. Terus titik panjang persegi panjang. Wah, berarti ditanyakan adalah yang ditanyakan titik yang ditanyakan adalah panjangnya berapa ya, panjangnya berapa. Oke, terus merumus mencari panjang. Rumus mencari panjang adalah P sama dengan keliling dibagi 2 dulu, setelah dibagi 2 dikurangin lebar. Kalau mencari lebar sama mencari lebar tinggal dibagi doang ya, lebarnya jadi sini, P-nya jadi di sini. Kalau ditanyakan lebar, kita masukkan angkanya. Kelilingnya berapa? 120, berarti 120 dibagi 2 dikurangin lebarnya 23. Nah, kita itu 120 dibagi 2 berapa? Betul sekali, 60 dikurangin 23, hasilnya jadi 30 tuh, 30. Oke, siapa tuh yang kemarin betul mengerjakan soal ini? Hebat ya. Kita masih mengetahui atau ingat dengan cara mencari panjang persegi panjang. Nomor berikutnya kita lanjut dengan mengerjakan nomor 6 ya. Nomor 6 kita baca soalnya baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah hiasan dinding berbentuk segitiga sama sisi. Jika diketahui panjang sisi hiasan dinding tersebut 45 cm,
keliling hiasan dinding tersebut adalah titik-titik. Wah, berarti hiasan dindingnya itu diketahui berbentuk apa? Segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi berarti semua sisinya sama. Nah, dengan kata segitiga sama sisi, nah, diperhatikan ya. Dan panjangnya itu 45 cm. Berarti kalau di sini 45, kalau sama sisi maka sini 45 juga. 45. Nah, kemarin ada yang hitungnya itu ada 4 gitu. Karena yang bukan harusnya kan kalau ini ada 3 sisi dan sama, kita ngitung kelilingnya kan biar mudah, bisa tinggal 3 dikali 45 ya teman-teman ya, karena sama ya. Ini harus hati-hati ya, kalau kemarin ada hitungnya 4 dikali 45, nah itu kiranya persegi kali ya, kurang lebih di situ deh. Dan hasilnya berapa? Sekali selanjutnya hasilnya 135 cm. Kalau nggak ditambahkan juga bisa ya. Oke, lanjut nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar segitiga apakah ini? Nah, ini adalah gambar segitiga sembarang ya, sembarang karena panjang sisinya tidak ada yang sama satu sama lainnya. Diketahui segitiga di atas, diketahui keliling segitiga di atas adalah 100 cm. Berarti di sini gambar segitiganya K sama dengan 100. Jika panjang sisi A 39, sisi A mana ini? Berarti ini panjangnya 39. Panjang sisi C 25, berarti ini 25. Terus panjang sisi B adalah, berarti bayangkan sisi ini teman-teman. Nah, kelilingnya tuh, berarti kalau keliling ini sisi A, B, dan C ditambahkan, tapi B-nya tidak ada, maka kita mencari sisi B. Nah, maka dengan caranya adalah 100 dikurangin 25 dikurangin 39. Tapi kalau biar lebih mudah teman-teman bisa ngitung seperti ini ya, 39 ditambah 25 dulu. Ini teman-teman bisa mencari kayak gini caranya. B sama dengan 100 yaitu kelilingnya dikurangin dalam kurung ya 9 ditambah 25. 49 tambah 2 berapa teman-teman? Yo, bantu hitung. Berapa? 60 berapa? 64. Nah, berarti sekarang tinggal 100 dikurangi 64. Jadi 36. Berarti panjang sisi B adalah 36 cm. Oke, terima kasih. Lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Gambar segitiga sama kaki. Ya, bukan sama sisi ya, sama kaki, karena di sini kakinya sama panjang ya, ada dua sisi yang sama panjang juga sama kaki. Jika diketahui panjang BC adalah 25 cm, berarti B ke C ini ya teman-teman ya, B ke C ini adalah 25 cm. Keliling dan keliling adalah 95 cm. Ini 95 cm. Panjang sisi AB adalah, berarti tanyakan ini sisi A ke B saja berapa. Nah, ingat rumus dalam mencari keliling kan ditambah. Berarti kalau mencari kebalikannya keliling atau mencari panjang sisi dikurang, maka 95 dikurangin 25. Nah, ya, karena sisi yang diketahui adalah 25, maka hasilnya 70. Nah, hasil 70 cm ini belum selesai teman-teman. Kenapa? Karena 70 cm ini adalah panjang dari sini nih, dari B ke A, terus nyambung lagi dari A ke C. Ada dua sisi yang 70 ini panjang dua sisi tersebut teman-teman, dan dua sisi itu sama panjang karena sama kaki, maka dengan ini memudahkan, tinggal 70 dibagi 2. Hasilnya adalah 35 cm. Teman-teman bisa menggunakan pembagian susun ya. Lanjut ke berikutnya nomor 9. Nah, di sini ada sedikit menggunakan logika kita ya teman-teman.
Karena kemarin ada yang beranggapan bahwa dari E ke B itu panjangnya 14 karena di tengah di sini. Tapi nggak mungkin 14. Kenapa? Karena di atasnya di ke C itu 8. Nah, otomatis kalau ini 14 harusnya 14 juga dong. Nah, maka 14 ini yang benar adalah dari A ke B. Berarti semuanya ini ya 14. Nah, di sini ada tanda 2 strip nih. Maka kita yang tanda 2 strip ini sama, maka panjang sisinya sama. Maka di atas sudah ketahui 8. Ini ada 2 strip, berarti sama panjangnya 8 cm juga. Nah, berarti ini semua sisinya secara otomatis sudah diketahui teman-teman. Berarti tinggal kita jumlahkan. Nah, dari 8 tambah 8 terus ditambah 14 ya, dan ditambah berapa setelahnya? 10. Udah semuanya ya. Dan perhatiin, kalau keliling gabungan itu bukan dengan cara mencari keliling segitiga berapa, mencari keliling persegi berapa nanti ditambah, bukan, tapi semua sisi pinggirnya. Nah, kenapa? Karena kalau mencari satu-satu maka otomatis yang sisi yang di dalam ini akan dihitung juga. Sementara kalau keliling tidak, hanya yang pinggiran saja ke sisi luarnya ya. Jadi caranya adalah ditambah sisi pinggir saja. Jadi tidak menggunakan rumus karena nanti akan kurang tepat jawabannya. Kita hitung. 8 tambah 8 itu 16, 16 tambah 14 30, 30 tambah 10 40. Jadi maka keliling bangun gabungan di atas adalah 40 cm. Oke, teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor terakhir, nomor 10. Masih sama, yaitu tentang keliling bangun gabungan di atas itu berapa. Sebelumnya kita harus perhatiin dulu sisi-sisi yang tidak diketahui panjangnya. Mulai dari sisi yang ada tanda stripnya, yang dimana memiliki panjang yang sama, berarti 6 cm. Maka di sini tanda strip jadi 6 cm juga. Terus di sini juga jadi 6 cm. Selanjutnya lanjut ke sisi yang tidak diketahui panjangnya. Kita bisa mulai dari sisi ini, kita sisi A, ini sisi B ya, yang belum ada panjang. Nah, sisi A ini adalah sisi tegak. Maka untuk mencari panjang sisi A, patokannya ke panjang sisi yang tegak. Yang ini ya. Nah, tegak ini, tegak pertama panjangnya 6 cm. Tegak lanjutan kedua 6 cm juga. Maka jika ini dengan ini kita gabungkan ya, akan memiliki panjang sama dengan sisi A. Nah, maka panjang ini berapa? 6 digabungkan dengan 6, artinya 6 tambah 6 berarti 12. Maka sehingga sisi A ini panjangnya adalah 12 cm. Selanjutnya sisi mendatar ya, yaitu atau kita tadi mengambil dari sisi B. Sisi B ini adalah panjangnya hampir sama dan sisi yang atas sama-sama datar, berarti 14 cm, tapi cuma sampai titik sini 14 cm kan. Nah, itu kan sampai sini saja. Nah, dari sini ke sini panjangnya ternyata diketahui 6. Nah, maka untuk mendapatkan B maka 14 ditambah 6, maka panjangnya akan sama kan, 14 tambah 6 ini jadi 1, panjangnya sama dengan sisi panjang B. Maka B adalah 14 ditambah 6, hasilnya berapa? 20 cm. Nah, ini perlu kita ketahui ya teman-teman ya, seluruh panjang sisinya. Ini tinggal kita jumlahkan saja. Nah, ingat ya, kalau keliling bangun gabungan itu tidak dihitung satu-satu. Misalkan ini persegi panjang gitu. Nah, rumusnya tidak ya. Karena apa? Karena akan kurang tepat jawabannya. Karena ya diperhatikan, berarti 14 tambah 6 ditambah 6 lagi, terus ditambah 6 lagi, kemudian ditambah yang bawahnya berapa? 20, dan ditambah sisi yang tegak terakhir adalah 12. Kita hitung ya teman-teman ya. 14 ditambah 6 20, 20 tambah 6 26, 26 ditambah 6 jadi 32, 32 ditambah 20 52, 52 ditambah 12 jadi 64. Maka keliling bangun gabungan atas adalah 64 cm. Demikian teman-teman, selesai sudah pembahasan formatif
di materi keliling. Ya, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi review teman-teman semuanya. Bagi ada yang salah jadi bisa mengulang kembali, bisa evaluasi agar di kemudian hari bisa diperbaiki salah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.